gitu. Oke. Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman saya harap bisa eh, ini ya, bisa apa mengikuti walaupun kondisinya koneksi internetnya agak kurang stabil, eh, dan ya kadang-kala kita memang mengalami kendala-kendala teknis seperti ini. Yang akan dibahas kan sebetulnya seputar apa tadi saya sampaikan. Halo, nggak inget ya? Kalau saya nanya tuh nggak diingat, nggak langsung. Pemikiran ya, pemikiran filsafat, pemikiran ilmiah ya, pemikiran kritis, kemudian struktur dan hakikat. Kita lanjut dengan sejarah ya untuk bisa mengurangi banyak pengulangan. Sejarah pengetahuan itu masuk dalam pembahasan kita juga di malam hari ini. Eh, Gini ya, eh, barangkali agak kurang ini ya, kurang terstruktur ya. Sebelum membahas ontologi epistemologi ilmu ya. Ini saya share dulu PPT kita. Pendengaran ya suara saya tuh nggak ada, hilang suara Kedengaran? saya. Pak, jelas. Jelas. Ya. Jelas, Pak. Ini low system resource. Nah, itu kan ada tulisannya di saya nih. Ya, low system resources may affect your audio quality. Nah, ini kan saya suruh menutup beberapa aplikasi. Yang mana yang saya tutup? Rasa-rasanya nggak ada yang dibuka. Selain yang penting-penting. Oke. Ganggu sebenarnya ini kayak teman-teman nggak ngelihat ya kalau ada pesan di komputer saya yang Nggak kelihatan, Pak. kaitannya dengan saya ya. Lihat ya, berarti nggak tahu karena ilmu pengetahuan dulu. Ini kan masih mengulang ya, banyak banyak pengulangan ya. Filsafat dengan ilmu pengetahuan itu perbedaannya apa dan kesamaannya apa. Di mana letak garis ya demarkasi ilmu pengetahuan dengan filsafat. Kemudian ciri ya, ciri pemikiran yang mana filsafat itu lebih komprehensif, menyeluruh, lebih luas. Ntar kalau sudah masuk ilmu pengetahuan ya, keilmuan itu dia lebih khusus lagi. Ya, maka itu ada hierarki ilmu. Ya. Oke, ini banyak yang sudah kita jalankan ya. Nah, hierarki ilmu kan seperti ini ya. Hierarki ilmu itu seperti ini. Kita manusia itu mengumpulkan ya data ya. Data sudah gak usah dikasih tahu lagi data apa dijelaskan kembali ya data itu apa. Data kita kumpulkan data-data itu menjadi informasi ya atau wawasan ya informasi atau wawasan berita ya kabar itu kan data ya kumpulan data. Nah kemudian eh, dari situ adalah terbentuklah pengetahuan dan wisdom. Jadi sebetulnya manusia itu mula-mula memang hidup dulu ya. Bagaimanapun kita hidup, yang kita alami pertama ya hidup gitu ya. Yang kita alami pertama ya kita bernafas ya, kita mendengar. Eh, Indera pertama yang aktif itu indera pendengaran ya, telinga kita dulu. Kita mendengar detak jantung ibu kita dari dalam kandungan. Dan itu akan terus kita ingat sampai kapanpun. Itu masuk, itu nggak akan pernah hilang ya. Walaupun sekarang mungkin kalau saya tanya Pak Derajat masih masih keterngiang-ngiang nggak suara detak jantung ibunya? Nggak inget, Pak. Kenapa? Nggak inget kali, Pak. Nggak ingat itu dalam arti tidak terbawa ke alam sadar ya. Tapi kan di bawah sadarnya. Coba misalnya kalau ketika mimpi atau ketika apa gitu ya. Ya. Karena manusia sekalipun masih bayi ya, kita punya telinga, punya mata, punya hidung ya, penciuman, punya indera pengecap ya, mengecap, merasakan ya. Kemudian kulit kita merasakan meraba ya, ada apa tekstur yang kasar, ada panas, ada dingin ya, struktur permukaan yang panas, permukaan yang dingin itu kita mengingat itu semua.
Ya, kita melihat bentuk-bentuk, ketika kita melihat wajah-wajah, mendengar suara-suara, kita ingat semua. Ya, dari awal kelahiran kita ingat itu semua. Itu menjadi kumpulan data-data yang membentuk informasi-informasi dalam diri kita, informasi dasar. Makanya manusia juga mengenal memori, mengenal ada trauma. Trauma itu kan konteksnya eh, luka ya. Trauma itu luka, tapi trauma itu dari mana sih? Ya. Traum itu mimpi. Jadi memori yang menyakitkan itu sebetulnya. Memori yang menyakitkan itu trauma. Jadi luka pada mental, pada sisi mental kita. Itu ada dalam diri kita. Ya. Kalau kita kadang mengingat sesuatu, ya, kita mengingat itu, ya, kejadian-kejadian itu kita ingat. Nah, ini kita bicara awal mula ya, awal mula dulu. Kenapa? Dari mana kita bisa mengetahui? Ya, kemudian pengetahuan itu muncul ya. Manusia berbagi pengetahuan di awal-awal peradaban manusia berbagi pengetahuan ketika terbentuknya masyarakat perdesaan, kemudian masyarakat perdesaan itu berubah lambat tahun menjadi masyarakat perkotaan, itu ada pertukaran pengetahuan. Kemudian ada perdagangan. Sebelumnya kan manusia hanya hanya ada tukar menukar barang ya, gotong royong atau apa istilahnya Pak Derajat? Kadang-kadang kita lupa kan ini istilah-istilahnya. Oh, sama-sama lupa. Lupa itu jangan sama-sama. Barter, Pak. Barter ya. Kalau saya lupa, dia lupa juga. Ya, barter itu kan awal mula barter kita mengumpulkan makanan, ya, bahan-bahan makanan, buah-buahan, daging, ya, itu kita kumpulkan semua, ya, dalam satu lumbung. Ya, kita mengambil yang kita butuhkan, kita memberikan yang kelebihan dari yang kita yang kita produksi. Itu kemudian kita makan bareng-bareng ya kan di dalam masyarakat pedesaan seperti itu. Nah, sebelumnya kan manusia hunter gatherer ya. Berburu dan mengumpulkan. Berburu itu kita nggak berburu sembarangan ya. Kita berburu itu kita pelajari mana yang kira-kira bisa dimakan hewan ya. Kalau mengumpulkan, kita mengumpulkan buah-buahan, sayuran, daun-daunan ya. Yang mana kira-kira kita bisa memakan, kita bisa membuat minuman dari situ. Tapi kita nggak berhenti di situ, akhirnya kita berupaya untuk bercocok tanam, berupaya untuk menggembala, beternak ya, mengembangbiakan hewan. Ini perbedaan manusia dengan hewan. Ya, manusia mengembangkan ya sesuatu. Coba singa nggak bisa beternak, mengembangbiakan mangsanya gitu, nggak bisa singa itu. Ya. Pak Suparsi kali Pak yang berternak singa. Iya, singa kampus. Kalau mengembangbiakan mangsa itu kita nggak bisa ya. Pak, singa nggak bisa mengembangbiakan mangsanya. Ya. Nah, ini menjadi perbedaan manusia dengan hewan ya. Nah, ketika kita bicara sejarah pengetahuan, manusia lambat tahun mengetahui. Manusia saya pindahkan dulu ya sharingnya ya. Sharingnya saya pindah dulu ke yang PDF. PDF-nya. Ini ya. Ini ya. Nah, ini kan. Nah, ketika kita melihat pengetahuan manusia mula-mula itu caranya bercocok tanam, mengemudian akhirnya kita dibentuk dari ide-ide ya,
Ya, ditemukannya mitos-mitos. Makanya kenapa saya mau berpegang pada pendapat yang mitologi dulu, baru agama. Bukan agama dulu. Tapi ada ya pendapat yang agama dulu baru mitologi. Karena mitologi itu ada dalam teks dan tidak semua isi teks itu disebut sebagai mitologi. Kalau isi teks itu semuanya mitologi kan nggak ada aturan-aturan norma-norma di situ. Itu kan hal apa argumentasinya. Oke, Ini ganti mata kuliah. halo. Oke, kita masuk ke dalam apa proses perkembangannya ya. Kemudian masyarakat Yunani kuno. Masyarakat Yunani kuno itu mula-mula mengembangkan filsafat kosmos ya, kosmosentris ya. Filsafatnya berfokus pada ya tumpunya atau fokusnya adalah pada hal-hal yang berkaitan alam semesta ya. Sementara di wilayah Asia Timur itu sudah masuk dalam pembahasan etika, norma ya. Kira-kira begitu juga di wilayah Mesopotamia, Persia ya. India juga sudah masuk ke dalam hal-hal itu ya tadi pembahasan etika, pembahasan norma, tapi tidak dengan masyarakat Yunani kuno, Romawi kuno yang masih dalam pembahasan termasuk Mesir kuno masih dalam pembahasan kosmologi ya, pembahasan kosmos. Setelah pembahasan kosmos atau setelah filsafat yang kosmosentris masuk ke dalam filsafat yang logosentris, pengetahuan. Nah, inilah mulai ada diskursus ya tentang logika, mulai ada dimasukkannya atau apa adanya pembahasan tentang logika, tentang ontologi, epistemologi ya. Yang dibahas adalah masih dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu ya, pengetahuan yang sifatnya itu tadi dikatakan sifatnya itu sangat luas ya, sangat luas, sangat general, sangat umum. Gitu. Nah, kalau Suhaidi menjelaskan kronologis ya, secara kronologis ya, ini sudah dia membahas dari sebelum Sokrates ya, dari sebelum Sokrates sampai kemudian masa Sokrates. Yunani kuno ini kan dari ya ada ya dari jauh-jauh itu kan Thales itu kan jauh ya sebelum Sokrates, Heraklitos ya, siapa lagi nama-namanya di sini ada lagi tuh ya nama-nama lain ya yang bisa diperhatikan nanti dibaca ya. Pada masa itu belum ada pemahaman logika, belum ada logika itu sebagai alat ukur ya atau alat untuk menentukan benar salah. Ya, kemudian ada Pitagoras ya. Nah, ini mulai masuk dalam masa-masa selanjutnya. Soal ini sangat ringkas membahas ini ya. Kalau kita lihat di buku filsafat yang ini lebih komprehensif ya. Bicara Thales ya. Kemudian setelah Thales itu Pitagoras, Sokrates ya. Sokrates itu sekitar 470 ya. Sebelum Masehi. Sampai Plato, Aristoteles itu kemudian bahasannya barulah masuk ke dalam abad pertengahan. Nah, kalau sudah masuk filsafat era Kristen ya, itu sudah teosentris. Sebetulnya Islam awal juga tidak jauh berbeda, teosentris. Jadi masuk pembahasan tentang teori mitos ya, itu bukan pengetahuan manusia. Upaya misteri. Mitos memang berkaitan dengan misteri. Ya, sesuatu yang misteri. Pasti nggak Zulkarnain itu siapa? Misalnya seperti itu. Zulkarnain itu pasti nggak siapa? Yang dimaksud Zulkarnain. Siapakah yang dimaksud Nabi Khidir? Di manakah Nabi Khidir? Gitu, ya. Ketika bicara Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa, ya, ternyata ada pembuktian baru yang akan terus kita semakin lama semakin
mendapati misteri demi misteri. Ya, itu artinya di sini ada mitologi. Nah, mitologi itu kan bukan dongeng kan? Ya, mitologi bukan dongeng. Bukan khayalan fantasi ya. Yang ada manusia bisa terbang tanpa alat bantu kayak superhero. Nah, oke. Itu ya ketika bicara bicara tentang proses ya sejarah perkembangan ya. Jadi manusia itu mulai mengetahui kemudian lahirlah sampai kemudian lahirlah tradisi-tradisi filsafat. Ya, kalau kita mendekati filsafat, pelajaran filsafat dari kacamata, dari pendekatan kultural, ya, tentu kita akan mengakui folkways itu ya atau ya ya itu pendekatan-pendekatan ya pemahaman-pemahaman rakyat ya pemahaman individu indigenous ya pribumi sebagai bagian dari sistem filsafat dari tradisi filsafat. Kembali lagi ke yang PPT tadi ya. Ya kan? Udah masuk belum? Oh. Oke. Nah, ini yang dibahas oleh Hans Albert ya. Di perpustakaan ada terjemahannya ya, Risalah. Baca nggak? Apa kejauhan enggak? Risalah pemikiran kritis ya. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Kalau yang saya bagikan terjemahan bahasa Inggris, aslinya menggunakan bahasa Jerman. Aslinya menggunakan bahasa Jerman. Treatise on Critical Reason itu mana bahasa Jermannya? Ada der Kritisismus und seine Kritiker ya. Ya tentang kritisisme ya. Risalah pemikiran kritis. Ya. Masalahnya yang paling penting adalah masalah landasan atau masalah fundamental. Jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Pak. Ya. Ya, oke. Ini ya, ada masalah landasan ya. Inilah inti dari masalah epistemologi. Ya, ilmu itu kan punya struktur, punya sistematika yang membedakan dari wawasan. Ya, ini beda ilmu dengan wawasan. Ya, orang yang berilmu bukan orang yang berwawasan. Kalau kita tahu, misalnya sungai-sungai, ya, tahu tentang gunung-gunung. Ya, itu baru tahu, itu data informasi, kumpulan data informasi itu hanya wawasan saja. Ya. Kalau kita tahu ada selebritis yang baru bercerai atau yang baru nikah, itu masuknya wawasan. Ya. Kalau kita tahu siapa saja presiden Amerika, siapa saja raja dan ratu Inggris, kaisar-kaisar Jepang, ya, atau bagaimana tahun-tahun, angka-angka tahun itu masih wawasan. Ya, jadi pengetahuan sosial bukan pengetahuan umum tadi. Itu umum itu tadi wawasan tadi. Pengetahuan umum, informasi, wawasan, bukan sebuah pengetahuan. Ya, karena pengetahuan itu ada sistemnya, ada strukturnya. Ya, ada aturannya sesuatu disebut pengetahuan atau bukan. Kalau apa bedanya universitas dengan sekolah tinggi itu bukan sebuah pengetahuan tapi sebuah wawasan ya, atau sebuah ya sebatas tahu saja, tidak sampai pada
pemahaman, karena nggak ada pemahamannya. Ya, agak tidak punya struktur di situ. Nah, kita mengetahui itu perbedaan mana wawasan, mana struktur, mana ilmu ya. Albert menyampaikan ya juga ya kembali bahwa menyampaikan kembali karena ini kan sudah lama ya, titik Archimedes ya, yaitu bagaimana perhubungan di mana dapat dipahami realitas dengan dapat ditetapkannya kebenaran. Ini persoalan metodologis. Logika itu dilibatkan atau harus terus ada, harus terlibat dalam proses penyusunan ya, justifikasi. Jadi upaya orang yang untuk membuktikan kebenaran ya adalah melakukan beberapa ya ini proses penalaran ya. Proses penalaran ini yang sangat panjang dan harus kritis ya, di sini. Kritis ya, bukan kita menunjukkan tidak suka atau menunjukkan tidak setuju, itu bukan kritis. Menolak itu bukan kritis. Menolak ya menolak saja. Tapi kritis. Kita mempertanyakan ya, mempertanyakan apa yang menjadi pengetahuan kita, apa yang sudah diketahui dipertanyakan lagi, apa yang menjadi jawaban dipertanyakan. Itu bukan mempertanyakannya asal mempertanyakan, ada metodenya. Tidak semua dipertanyakan. Misal kalau kita bertanya asal-asalan, gimana sih pertanyaan yang asal-asalan juga? Nggak semua ditanyakan dalam filsafat. Tidak semua pertanyaan bisa diajukan dalam filsafat, termasuk filsafat ilmu. Ya. Kalau semua pertanyaan bisa diajukan ya itu kacau. Nanti jangan-jangan kenapa misalnya kenapa manusia harus kalau meninggal harus dikubur atau dikremasi, itu kan bukan sesuatu yang perlu dinala, karena terlalu sederhana juga ya. Kita mengubur, mengkremasi, atau kita tidak menyimpan jenazah saudara anggota keluarga kita yang meninggal dunia ya karena hal-hal yang sifatnya manusiawi. Dan kan kalau disimpan pada masa lampau juga tidak ada proses pada saat itu ya, awal mula peradaban tidak ada cara untuk mengawetkan. Ada pun cara untuk mengawetkan juga masih harus dikubur. Proses pengawetan juga membutuhkan waktu, membutuhkan biaya dan sebagainya. Dan akan banyak ini ya jawaban-jawabannya, tapi tidak bisa dipertanyakan lagi, selesai. Semakin banyak akan berhenti itu pertanyaannya. Berhentinya sampai di mana? Ini sudah modern sekali zaman ini. Ada manusia yang diawetkan ya. Kita tahu sebagian tokoh negara komunis kadang kala kita dengar itu diawetkan jenazahnya, dijadikan kayak kayak patung ya, bukan patung ya, memang jasadnya diawetkan, diambil seluruh organ dalamnya dan tinggal tulang dan kulit yang diisi untuk menjadi barang gitu ya, untuk disimpan di mausoleumnya. Ya itu tapi kan sedikitnya manusia yang seperti itu. Dan itu aneh dan nggak bisa dibahas kan. Dalam arti tidak punya manfaat juga gitu ya untuk kita membahas sesuatu yang sifatnya berupa tradisi-tradisi semacam itu. Ritual ya, itu masuk ke ritualitas. Kita ketika sepak bola kenapa 11? Itu kan sesuatu yang tidak perlu dijadikan bahan pertanyaan filsafat ya. Misalnya seperti itu. Kan nggak ada pertanyaan, jawaban logisnya gimana coba 11? Kalau main sepak bola 11 lawan 11 itu apa logikanya? Nggak ada. Sama seperti kita sholat zuhur 4 rakaat, nggak ada
tidak masuk tidak perlu menggunakan penalaran. Tapi ada hal-hal yang kita harus menalar itu. Ya, konsep ketuhanan kita masih menalar. Kita masih menalar itu. Karena memang itu yang menjadi cara manusia bisa ketemu ya dengan Tuhan. Manusia melihat Allah itu dengan nalarnya, dengan logika, bukan melihat dengan panca indera sama sekali. Eh, nah kita lompat ya. Ketika kita bicara manusia sebagai makhluk yang berpikir atau berbicara berargumen menalar ya, sifat kritis, bersifat kritis mempertanyakan. Nah, kritis ini bukan kita menolak atau sekedar semata-mata tidak setuju. Ada proses tahapan berpikir di sini. Ya, teknis, kreatif, kritis, ada proses manusia itu berpikir kritis itu harus menggunakan logika, bukan asal mengajukan pertanyaan. Ada penyusunan proposisi, ada penyusunan argumen, klaim, ya kita harus kemudian membaca itu bukan hanya membaca teks tapi membaca lingkungan, membaca fenomena yang ada ya, secara mendalam. Oke. Itu ya kira-kira bisa menjadi pengantar ya kaitannya. Tadi kita bahas sebatas ya tadi ada sejarah pengetahuan ya ditambah dengan masalah berpikir kritis dan struktur ya, struktur. Oke, silakan. Pak Nasrul. Hadir, Ustaz. Assalamualaikum. Di mana di sana? Jam berapa di sana? Sama, Ustaz, tapi pagi di sini. Oh, ini pagi jam ya. 8.58. Iya, Ustaz. Ini berarti izin ya? Ya. Untuk mengikuti kuliah izin? Iya, Ustaz. Jadi berpikir kritis itu bukan berarti menolak, Ustaz ya. Bukan menolak, bukan juga membenci gitu, Ustaz ya. Oh iya, betul. Kritis itu Bahkan bukan justru kritis ini sebenarnya karena cinta, Ustaz ya. Justru ya, karena cinta dan akhirnya kritik membangun lah kayak gitu kan. Kritis, maksudnya dia justru malah cinta, hanya dia malah berpikir kritis gitu seperti itu, Ustaz. ya ketika kita mempertanyakan sesuatu ya, ketika kita bicara teks misalnya kan Al-Qur'an perbedaan yang ada kan perbedaan qiraah, perbedaan yang ada kan perbedaan letak posisi ayat ya, kemudian posisi wakaf yang itu sudah clear malah kalau posisi ayat ya, soal ayat itu rata-rata sudah clear apalagi sudah terseragamkan ya. Memang betul sebelumnya ada mushaf-mushaf yang tidak seragam masih tersebar itu sampai 1920-an. Itu masih tersebar. Itu betul nyata. Tidak seragam itu bukan redaksinya yang tidak seragam loh ya. Tapi posisi wakafnya nggak seragam, posisi letak di mana tanda ayat itu nggak seragam. Ini yang menjadi persoalan ya. Tapi banyak teks teks Al-Qur'an yang kitab-kitab mushaf Al-Qur'an yang pada saat itu memang dibuat terbuka. Jadi tidak ada tanda baca sama sekali. Masih dicetak ya, dicetak. Bentuknya bukan bentuk tulis tangan tapi dicetak. Tanpa tanda baca. Tanpa harokat ya, tanpa harokat sama sekali. Ketika tanpa harokat kan artinya ada kiroah yang berbeda. Bahkan ada yang 7 kiroah itu nyata ada dalam satu mushaf. Saking terbukanya. Tapi kalau bicara redaksi kan sama.
Tapi Ustaz, kalau kita berbicara dengan tentang qiraat ini, Ustaz, saya belajar sedikit lah tentang qiraat. Eh, ada dulu kan Ustaz, jangan kan nggak pakai baris Ustaz. Jangan jangan nggak pakai syakal malah. Dulu itu Al-Qur'an pada awalnya itu nggak pakai titik malah. Titik-titiknya misalnya ba itu nggak ada titiknya, huruf nun, sa dan ta itu nggak ada titiknya malah dulu. Jadi akhirnya ini yang jadi apa namanya uniknya Al-Qur'an lah, saya katakan seperti itu. Misalnya di qiraat yang seperti yang kita baca di Hafs an Asim, misalnya ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu di kata fatabayyanu itu kalau kita lihat kalau misalnya enggak pakai titik itu bisa diubah di fatasabbatu, tapi sebenarnya maknanya sama Ustaz. Jadi akhirnya ada perbedaan Ustaz, ada perbedaan antara uh, qiraat 7 dan qiraat asyarah. Saya lupa nama qiraatnya itu. Yang jelasnya ada salah satu qiraat itu kalau nggak salah Abu Ishaq kalau nggak salah nama itu. Saya lupa nama qiraatnya itu. Tapi dia di situ fatasabbatu Ustaz, bukan fatabayyanu. Nah, gitu Ustaz. Artinya itu bisa diubah. Seandainya mungkin fatabayyanu itu dihilangkan titiknya dan diganti menjadi fatasabbatu. Itu bisa juga Ustaz. Ya, Dan itu artinya secara ini makna ya, sama, ya. ya qiraat nanti ada hubungannya dengan ilmu tafsir ya. Saya Ya, sendiri tidak menguasai itu, cuma ya, ini cukup cukup apa bantu ya untuk mengantarkan ya ya. setidaknya itu. Karena memang kerja-kerja tafsir itu ya kerja-kerja filsafat juga. Kan pekerjaan Nabi juga pekerjaan filsafat. Jadi Di ya, sana ada ya, ya, kritis juga ya, berpikir kritis juga Ustaz ya. ya, karena para Nabi kan ini menarik ya. Misalnya ketika kita bicara eh, Trinitas, kalau Munim Siri kan menyebutnya Triteisme ya. Dan ini diakui oleh Gayatri Utari juga ya, Triteisme. Jadi coba perhatikan Kristen yang mana, sekta Kristen yang mana yang dikritik dalam Al-Quran, konsep teologinya. Ternyata yang memang ada di situ, artinya yang berhadapan langsung dengan Islam. Tidak yang ada jauh di utara, tidak yang ada di Yaman, tidak yang ada di belahan Afrika, apa benua Afrika, enggak masuk di situ. Tapi yang ada di situ aja di Mekah dan Madinah. Yahudi juga ya, Judaisme yang ada ya juga yang ada di situ. Pagan Arab ya, agama pagan yang ada di situ saja. Politeis itu yang ada di situ, bukan yang ada di luar wilayah kehidupannya Rasulullah. Yang dikritik hanya yang itu aja. Yang lewat apa yang di luar itu enggak. Coba perhatikan. Yang dibahas oleh Al-Quran itu ketika bahas triteisme yang disebut siapa? Allah, Nabi Isa dan ayo. Bukan Ruh Maryam. Kudus, bukan Ruh Kudus tapi yang disebut itu Maryam yang disebut. Apa nama sektanya itu, nama kelompoknya ya. Nama denominasinya itu ada ya. Dan itu bukti nyata secara kalau bukti-bukti antropologis ya belum ketemu memang menurut teman-teman yang saya temui. Kalau ada teman di sini ortodoks ya, dia bilang enggak, belum ketemu, tapi dia tahu ada, jadi artinya dia percaya bahwa itu ada ya, karena ada bukti filologis, bukti teks ya, bukti catatan-catatan itu ada, tapi tidak ketemu bukti antropologis. Bagi dia mungkin dia harus menemukan bukti-bukti antropologis, tapi lokasinya kan di Mekah, di Madinah, dia nggak bisa datang, gitu ya. Ini yang menurut dia perlu untuk dia ketahui. Tapi kita juga sulit ya. Tapi memang ada ya. Jadi mereka itu tidak. Jadi yang di dalam Al-Quran itu teologi yang dikritik dalam Al-Quran adalah teologi Trinitas yang itu, yang Allah itu disandingkan dengan Isa dan dengan Maryam, bukan dengan Isa dan Roh Kudus, bukan Isa dengan Jibril. Itu harus diingat. Ini yang Tapi ya umumnya Ustaz. Hah? Tapi
tapi kalau Kristen yang umumnya gimana Ustaz? Konsep trinitasnya itu Allah, Nabi Isa dan Roh Kudus itu ya Ustaz, ya? Itu kan yang sekarang paling besar ya, artinya yang besar ya Iya, hari ini ya. Sisanya kan yang lain sudah nggak ada. Cuma maksud saya gini, yang dikritik oleh Al-Quran adalah yang ada real hari itu langsung berhadapan di iya. lingkungannya Nabi Muhammad, bukan yang Hmm. ada di luar lingkungan itu. Yang sekarang, bukan sekarang. Yang sekarang bertahan kan yang di luar itu. Iya. Ya, yang sekarang bertahan di luar itu. Cuman bukan kemudian kita masuk dalam pembahasan ini ya, karena itu nanti akan panjang lagi. Ya, akan panjang lagi dan memang real bahwa yang dikritik itu memang yang ada saat itu. Nah, ini kalau kalau kelompok revisionis ya pasti melihat ya mencoba untuk menghubungkannya secara global. Tapi saya melihat ada lokalitas di sini. Yang lokalitas ini tidak boleh dibawa ke ranah global begitu saja. Ada harus kehati-hatian ya. Membawa ini ke kritik ini dibawa ke ranah global. Kritik itu ada dalam teks, tapi apakah eh, perlu dibawa ke ranah global kita? Apakah bisa dibawa ke ranah global itu perlu hati-hati. Itu ya. Tadi kita baru setengah jam ini ya. 15 orang lagi yang masuk ya. Nanti di ini ya. Siapa saja yang Berarti menanya, Aina Allah. Jadi Rasulullah menjawab fis sama. Berarti anak itu termasuk berpikir kritis ya, dia mempertanyakan Tuhan itu di mana gitu. gini, ya Pak Nasrum bicara bicara ya Tuhan itu gini. eh Kata langit ya, kata langit dalam bahasa Arab itu kan menunjukkan segala sesuatu yang tinggi sebetulnya. As-sama, as-samawat itu menunjukkan sesuatu yang tinggi. Jadi apa saja yang tinggi, yang letaknya tidak terjangkau ya, bukan gunung. Kalau gunung kan kita bisa mendaki gunung itu, ya. Tapi langit itu kan sesuatu yang letaknya di atas sana, ya, kelihatan iya, tapi kita nggak bisa menjangkau itu. Bukan udara ya, bukan ruang udara. Ruang udara itu kan maksudnya kita terbang itu nggak ke situ ya. Itu kita terbang kan nggak di langit ya. Oke. Eh, itu satu yang apa menarik ya kalau ternyata langit kan tidak dimaknai itu secara langit sebagaimana pengertian langit lawan kata dari bumi loh ya. Ini kan dengan kita membahas ada langit ada bumi ya kemudian materi Al-Quran seolah-olah menunjukkan bumi itu datar. Oh ada ya orang-orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran bumi datar, lupa dengan ayat-ayat yang lain. Ya, bumi datar ya kan, langit ini tuh seperti apa ya. Dalam pemahaman dia yang justru malah dekat dengan agama pagan Nordik, pagan Yunani, pagan Romawi, pagan Mesir, pagan Arab dulu nggak jauh dengan orang-orang jahiliyah pemahamannya. Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Ya, Untuk di pengetahuan ini Pak Ustadz ya. Ini sebenarnya pengetahuan sama keyakinan itu seperti apa itu Pak Ustadz ya? Soalnya kan kalau kita lihat di pengetahuan itu kan kita harus meyakini kebenarannya gitu kan. Nah sementara kalau kita
seperti yang tadi Pak Ustadz sebutkan ya, ada yang menafsirkan dalam Al-Quran itu kan buminya datar gitu kan. Mungkin kita belum bisa, masih banyak yang percaya seperti itu. Ada juga bahwa memang bumi itu bulat. Kalau saya memang nggak bisa ngelihat juga ya, karena belum tahu nih yang benar yang mana gitu kan. Tapi itu kan ada mungkin di ayat Al-Quran juga ada disebutkan mungkin cara penafsiran yang berbeda-beda. Nah, Nah, itu untuk masalah keyakinan ini bagaimana Pak Ustadz dalam ilmu filsafat gitu? Karena kan keyakinan juga sama. Ada orang yakin di agama ini, ada yakin di agama ini. Nah, pandangan filsafat itu kan kalau pengetahuan itu ya memang dia harus yakin dan bisa dibuktikan bahwa itu adalah benar gitu kan. Tapi semua orang kan bisa mengklaim bahwa itu semuanya benar. Jadi bagaimana pandangan seperti itu? ya Gitu? nggak mungkin bumi datar sekaligus bumi bulat tuh nggak mungkin ya. Oke. Nggak mungkin bumi datar sekaligus bumi bulat tuh, itu nggak mungkin lah. Masa datar sekaligus bulat gimana itu? Ya. Oke. Ya, maksud saya gini Pak Ustadz, maksudnya Nah, sebenarnya ini saya juga belum selesai. Kalau bicara keyakinan itu ya, kita pengetahuan itu apa? Pengetahuan, kalau pengetahuan itu ya sudah nyata, benar, terbukti, dan kita percaya dengan itu. Ya, ini yang menjadi apa standar umum ya. Pengetahuan itu kita tahu itu benar, kita tahu, kita sudah buktikan kebenarannya, dan kita percaya. Ya, makanya kenapa melihat Allah itu ya pakai logika, bukan melihat Allah pakai panca indera. Ya, saya sudah kasih lihat belum sih yang ini, udah ya apa belum ya? Yang apa pembuktian Allah itu menggunakan logika. Itu kan potongan dari kuliah yang saya ikuti ya. Jadi kita nggak membayangkan Allah duduk di atas arsy. Arsy itu kan singgasana, sama seperti singgasananya Ratu Elizabeth II ya, singgasananya yang sekarang singgasananya Raja Charles III, atau singgasananya siapa? Raja William Alexander, singgasananya Kaisar siapa sekarang Jepang gitu. Kira-kira itu yang namanya singgasana atau arsy ya. Maknanya arsy itu ya singgasana, ya kursi yang untuk bertakhta itu. Nah, kan Allah tidak membutuhkan tempat ya, Allah tidak membutuhkan ruang dan waktu. Hati-hati. Allah tidak membutuhkan, karena yang menciptakan ruang dan waktu Allah. Masa membutuhkan? Arsy itu tempat, lokasi berarti kan? Arsy itu kan tempat. Saya duduk di atas kursi, kursinya tempat bukan? Saya duduk di kursi tempat bukan? Jadi kalau Allah itu duduk itu bahaya, itu kita memahami Allah duduk. Bayangkan Allah sama dengan manusia. Kan ini masuk teologi, berarti kan? Ya. Di situ loh. Ya. Kita mengetahui Tuhan itu dari mana? Dengan logika. Nah, kita percaya kan? Jadi kepercayaan dengan ini tidak bisa lepas itu. Kalau tidak percaya ya, tapi kita tahu, ya kan kenyataannya begitu. Abu Sufyan itu tahu nggak kalau yang dibawa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar? Tahu, tapi tidak percaya itu. Sama seperti kita dikasih tahu kalau di luar itu hujan, tapi kita nggak percaya. Padahal ada tanda-tanda bahwa di luar hujan, misalnya ada bunyi rintik air hujan gitu kan, atau ada jendela itu basah, atau jalanan kelihatan lebih basah, atau ada genangan air menunjukkan turunnya hujan, atau ada bunyi petir, atau langit gelap gulita. Oh, ini hujan, tapi kita mau nggak percaya itu bisa loh. Sudah tahu bahwa jalan sempit ya misalnya, atau sudah tahu ada orang yang mau menyeberang, sudah memberi kode, sudah memberi tanda, orangnya mau nyebrang, dia nggak percaya bahwa ada orang yang mau menyeberang, dia jalan-jalan aja, menggunakan sepeda motornya, menggunakan mobilnya, jalan-jalan aja, nggak peduli, karena nggak percaya kan itu.
Tapi tahu gitu. Nah, itu ya. Kalau jadi nggak bertentangan atau apa berbeda terlepas ya. Filsafat itu bagian dari agama. Karena semula semuanya berawal dari agama. Bahkan lebih ya. Jadi kenapa perdebatan apakah mitologi dulu ataukah agama dulu? Saya sendiri melihat mitologi dulu karena para nabi itu kan aktif, aktif ya, bukan aktifnya nih, aktifnya bukan aktif mau jadi nabi, bukan. Karena satu-satunya itu sangat kecil ya kejadian yang dikatakan ada yang mau jadi nabi eh, real ya, itu sangat sangat kecil. Di kamus di tafsir Al Azhar ya ketika bicarakan Nabi Yusuf itu Buya Hamka sempat menyebut memang ada sedikit yang berpendapat bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf ada juga yang menginginkan kenabian itu. Dalam arti mereka juga mendapatkan wahyu atau mencari wahyu itu berupaya mendapatkan wahyu itu. Tapi yang dapat Nabi Yusuf. Ini tidak di sepakati oleh kebanyakan ulama. Kalaupun ada itu sedikit sekali kata Buya Hamka. Nggak ada yang berpendapat seperti itu. Nggak cukup banyak yang berpendapat seperti itu. Jadi Buya Hamka sendiri nggak sama dengan yang sebagian kecil itu. Tapi memang ada orang yang seperti itu arahnya. Jadi para nabi dan rasul memang aktif, tapi bukan aktif itu mencari wahyu, enggak. Mereka aktif, mereka berkontemplasi. Ya, kita kadang berkontemplasi. Pernah nggak berkontemplasi? Masa nggak pernah sama sekali? Pak Nasa nggak pernah berkontemplasi selama ini? Ya Pak, Nggak pernah berkontemplasi? pernah. Pernah ya? Nah, gitu kan. Ketika berkontemplasi itu kan bisa bisa mengalami penyingkapan dan sebagainya. Ya. Nah, wahyu itu didapatkan dia melalui proses kontemplasi itu. Nah, kemudian harus diingat ya, tidak semua orang ketika berkontemplasi dapatnya wahyu. Pertama itu, kedua sudah ditutup juga ya. Nah, ini kan kemudian menjadi istilah teknis ya. Kecuali Bahai yang menganggap semua penyingkapan sama dengan wahyu. Semua revelation sehingga dengan demikian mereka mendapat wahyu belum tentu jadi nabi. Karena nabinya juga udah nggak ada gitu kan. Mereka bicara kenabian juga saya tanya ke teman saya yang Bahai, bicara kenabian udah selesai memang di Nabi Muhammad. Tapi setelah itu ada para orang-orang lain yang orang-orang suci yang lain yang mendapatkan wahyu. Sampai sekarang pun masih ada kemungkinan itu yang kemudian menyempurnakan demi menyempurnakan. Yang arahnya adalah pada kedamaian, penyatuan semua itu bersatu gitu. Agama-agama itu. Jadi dia itu akhiratnya adalah utopia, kan sih? Utopia 100%. Utopia itu kan kira-kira itu yang saya pahami ya. Itu yang saya pahami itu. Tapi nggak tahu ya nanti barangkali kalau ini bisa kalau mau bertanya ke orangnya langsung bisa. Namun kita nggak belajar itu ya, karena ini bukan mata kuliah agama manusia atau studi agama-agama ya. Ini kuliahnya filsafat ilmu. Jadi kita bicara ilmu. Pak Iman, itu kan maksudnya dari kontemplasi itu kan ketika kita memikirkan ayat-ayat Al-Quran juga kan merenung gitu, termasuk mengambil keputusan atau istihoroh itu kan sama gitu ketika kita mendapatkan keyakinan yang kuat sudah berdoa dan tadabbur ya atau merenung mengamati secara tenang dan serius ya biasanya sudah ada keyakinan khusus sih Pak seperti itu. Gimana? Suara saya jelas Pak? Nggak ada apa? Suara saya jelas? Iya ya jelas apa? Tadi nggak ada apa? Ya tadi Bapak bertanya tentang kontemplasi Pak. Nah, Kayaknya semua orang juga sama sih Pak.
Oke, Sering mungkin tidak sadar. oke. Tapi Pak Nasa belum pernah mengalami apa penyingkapan ya? Penyingkapan apa ya Pak? Nah, penyingkapan. Saya pernah loh ditampar, tiba-tiba ada yang nampar. Bukan bukan manusia yang nampar saya. Oke, itu contoh penyingkapan. Ya, Dapat ilham gitu ya. itu nyata ya, artinya itu benar ada loh. Ya, bukan kemudian ini mistis apa khayalan, fantasi. Dan hati-hati juga yang datang manusia ya, kita manusia biasa ya, bisa jadi itu berasal dari ya setan gitu misalnya. Itu dari ya bangsa yang tidak yang memang menjadi musuhnya manusia. Nah itu. Sementara para nabi itu nggak mungkin ya kalau ada memang itu upaya ya. Iblis tuh nggak pernah berhenti. Eh, jadi apa upaya untuk mengacaukan proses turunnya wahyu itu ada. Upaya itu ada. Tapi pasti gagal. Ya, pasti gagal. Pasti gagal gitu. Nah, ketika kita manusia ini bisa eh, nggak dapat sama sekali, malah dapatnya yang salah gitu ya. Itu bisa jadi. Setuju Pak. Tadi Coba Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu tahu dari mana kalau Belanda itu sudah mau pergi dari Indonesia, dari tanah Jawa lah ya waktu itu dia. itu firasat Pak. Ada yang membisiki kok, bilangnya membisiki kok. Bilangnya Sultan Hamengkubuwono IX itu ada bisikan. Sudah ditandatangani saja kontraknya dengan gubernur Belanda itu, gubernur Jogja. Ya, tanda tangan aja udah. Nanti juga Belandanya akan pergi karena itu 1940. 1942 Jepang turun. Siapa Pak yang membisikin Pak? Ya, nggak ada. Siapa yang bisik? Itu bisikan Pak dari Suparsi, Pak Suparsi yang gitu. Nyai Roro Kidul kali ya Pak. Itu kontemplasi tuh Ustaz ya. ini lagi Pak Derajat Nyoro Kidul. Loh, tapi gini apa Pak? Itu kan punya sumbu apa ya filosofi ya antara Pantai Selatan, Keraton Ya, Jogja sama Gunung Merapi. Ada kaitannya dengan itu enggak? Kan sampai sekarang masih dipakai Pak sumbu filosofi itu. itu 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 bukan ini ya, bukan benda mati ya. Itu kan sumbu filosofi itu kan simbol. Itu bukan benda mati. Maksudnya bukan benda mati, jangan diartikan ini ya. Maksudnya itu bukan benda empiris yang kita bisa lihat ya. Oh iya, benar. Garisnya, garisnya kita nggak lihat ya. Kita melihatnya kan cuma ada apa langgar ya, kemudian ada ya, benda-benda itu kan bangunan-bangunan itu yang kita lihat sampai ke Gunung Merapi. Kita kan nggak melihat sama sekali garisnya. Iya nggak melihat. Lurus bener nggak sih lurus? Percaya gitu kan? Kita kan nggak lihat itu. Tapi kita memahami itu saja. Ya. Bahwa itu lurus ke utara. Bahwa Cuman Sultan mitosnya kan Sri melihat Sultan Hamengkubuwono IX itu bisa merubah apa menjadi 9, Pak. Katanya begitu. gimana? Sri Sultan itu bisa wujudnya jadi 9. Katanya begitu. Ya gini, banyak banyak ini ya, banyak cerita ya, mitologi. Jadi eh, tidak ada yang ini ya, tidak ada yang salah dari mitologi-mitologi itu ketika kita memahaminya ya dalam apa koridor ya atau kita bisa membuktikannya secara logis ya dari logikanya ya. Nah kalau orang membagi diri ya kan katanya nggak bisa ya orang membagi diri ya. Membagi diri itu kayak gimana sih sebetulnya? Itu metafora bukan?
Metafora bukan? Coba. Mana? Bukan kayaknya. Memang Hah? gimana ya? Pak Nasrul gimana? Kurang tahu, Pak. Bela diri itu metafora bukan? Majas macam bukan. Hah? Bukan ya. Bukan Iya. kayaknya. Metafora itu kan majas ya. Iya. Majas metafora. Metafora itu kan majas. Kiasan ya, bahasa kiasan. Termasuk 9 wali juga mungkin 9 itu. Kenapa saya nggak yakin kalau jumlahnya 9 benar-benar 9, sama kayak Nabi dan Rasul 25, cuma 25 nggak lebih. Padahal ada hadis-hadisnya jelas menyebutkan ribuan, sekian banyak, banyak sekali sampai. Jadi Nabi saja tidak, Nabi Muhammad itu tidak tahu berapa jumlah pasti jumlah Nabi dan Rasul. Hanya kemudian ada hadis lain yang menyebutkan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Bahwa kenabian sudah selesai. Sebetulnya kenabian sudah selesai ini oleh sebagian orang dianggap itu kan klaim. Itu kan klaim. Makanya ada Ahmadiyah mengatakan masih ada Nabi. Kayak gitu kan. Ini menjadi apa diskurs yang akan panjang. Tapi kalau kita bicara tadi ke tema kita gitu ya, ini coba terkait ya sejarah perkembangan ini ya pengetahuan tadi. Ada nggak pertanyaannya? Pak Ustadz, ini Pak Ustadz. Ya. Jadi saya masih kepikiran terus nih Pak Ustadz, mohon maaf ini Pak Ustadz. Jadi saya itu merasa begini Pak Ustadz ya. Ini kalau saya salah ya mohon dimaklumi ini Pak Ustadz. Jadi saya merasa bahwa ini kan masalah peradaban gitu kan. Jadi peradaban apa Islam ini sekarang terlihat menurun gitu kan dibanding dunia Barat gitu kan. Nah saya sih merasa begini Pak Ustadz ya, bahwa yang menurun itu sebetulnya pengetahuan umumnya, tapi Muslim ini itu kan lebih kuat di keyakinan. Makanya kalau saya berpikir bahwa keyakinan itu ilmu pengetahuan yang diyakini gitu. Nah sehingga bagi orang-orang yang memang secara dasarnya spiritualnya tinggi, Pak kan, agaknya belum konsisten menggunakan apa istilah ya terminologi. Tadi kan keyakinan, tapi keyakinan maksudnya mungkin gini ya pengetahuan teologi gitu ya agama ya, ilmu agama gitu ya ilmu agama ilmu umum gitu. Tapi kita ini bicara integrasi ya ilmu itu filsafat ilmu ini kita nanti akan sampai ke proses apa akan sampai pada integrasi kembangan itu integrasi ilmu bukan islamisasi karena kalau islamisasi itu kayak gini kan siapa namanya Ari Kriting itu kan nggak mungkin jadi mualaf ya karena udah Islam sejak lahir nggak mungkin dong ya Pak Nasrul lahir sebagai muslim masa jadi mualaf rugi dong ya. Enggak, maksud saya begini Pak Ustadz, maksud saya nggak tahu ya, mungkin saya cara ngomongnya kali karena juga saya juga kurang paham dengan apa ilmu filsafat kali ya. Jadi maksud saya gini Pak Ustadz, maksud saya bahwa sebetulnya menurut saya antara agama dan pengetahuan itu menurut saya beda gitu Pak Ustadz. Maksudnya pengetahuan umum gitu. Jadi kita itu nggak akan lebih rendah dengan yang lain di masalah pengetahuan agama atau keyakinan yang kita yakini gitu. Tapi kalau pandangan umumnya orang itu kan seolah-olah bahwa Muslim itu atau orang-orang Islam itu sekarang ini kan mengalami kemunduran. Iya, kemudian mungkin di pengetahuan umumnya gitu. Jadi maksud saya gitu Pak. Jadi maksud saya
kalau kita hubungkan dengan antara agama dan Ini membahas pengetahuan. membahas apa sih Pak Syahlan? Ini membahas kemunduran ya? Oke. Iya, Saya maksud saya gitu Pak Ustadz. Maksudnya apa? Saya sih berasa gitu ya, bahwa pengetahuan umum dan keyakinan itu menurut saya sih bukan nggak bisa dicampur adukan gitu Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya kita masalah yang tadi Pak Ustadz, maksudnya kalau kita ada kemunduran di peradaban Islam atau apa, memang kita terlalu mungkin lebih fokus di keyakinannya gitu Pak, di pengetahuan agamanya, jadi bukan di pengetahuan umumnya gitu. Kan itu kan tinggal kitanya aja, bukan berarti bukan berarti kita tuh nggak bisa. Harusnya sih bisa, kalau kita mungkin bisa fokus, seorang ahli yang di pengetahuan umum itu ya fokus itu, tanpa bahwa dia harus bukan beralih ya, maksudnya mengurangi daripada pengetahuan agama dia gitu kan. Seperti itu sih kalau menurut saya sih Pak Ustadz. Jadi itu yang saya ingin. Jadi kalau misalnya kita sekarang banyak yang ketinggalan ya bisa jadi Pak Ustadz. Karena kan mungkin kita juga sekarang ini kan lebih banyak membahas tentang sesuatu yang internal gitu. Ibaratnya seperti itu gitu. Kurang udah. lebihnya. Ini udah belum? Udah Pak Ustadz. Ya panjang kali lebar luas itu ya. Maksudnya gini loh. Saya tuh nangkap ya, saya udah tangkap lah. Itu kan Pak Syahlani ya membahas ini masalah kemunduran pendapat. Gini, apa sih kemunduran? Saya juga bicara gini. Kemunduran yang dimaksud kemunduran peradaban Islam itu bukan pada ininya, bukan pada pengetahuan ya sebetulnya. Karena kalau bicara ilmuwan Muslim banyak ya. Tapi pada relasi kuasa, karena gini, teks ya, ini teks itu kan berdialektika dengan realita ya, atau tradisi keagamaan ya. Tradisi keagamaan berdialektika dengan realita. Dialektika itu kan dikonstruksi dan didekonstruksi oleh kelompok sosial, relasi kuasa, dan individu yang ada di dalamnya. Ya, kalau begitu kan di sini bergantung pada siapa yang memegang relasi kuasa, siapa yang kelompok sosialnya cukup kuat, gitu ya. Turki Utsmani ini sangat destruktif ya, sistem politiknya. Sistem politik Turki Utsmani itu sangat destruktif terhadap dunia Islam. Sangat merusak dunia Islam, sistem politiknya. Bayangkan, Utsmani tidak punya, sementara raja-raja Eropa sudah mulai menggunakan satu sistem. Tapi raja-raja, sultan-sultan ya, khalifah-khalifah Utsmani belum punya sistem itu. Kalau di Eropa kan ada sistem. Misalnya anak pertama dari yang raja yang berkuasa, udah dia rajanya. Kalau dia perempuan, anak pertamanya kasih ke anak kedua. Atau kalaupun dia perempuan, yang penting anak pertama jadi raja atau ratu, udah kelar. Artinya ada sistem di situ. Nah ini enggak, di Turki Utsmani ini enggak ada sistem kayak gitu. Gimana ini Pak Derajat punya anak siapa aja nih? Oh ada Pak Nasa, ada Pak Ismail, ada siapa lagi? Ketika Pak Derajatnya meninggal, rajanya meninggal, ini mereka ini para pangeran ini yang pada saat itu sudah diutus jadi gubernur-gubernur akan berlomba-lomba ke ibu kota. Di saat mereka berlomba-lomba ke ibu kota, saling membunuh. Dan itu terjadi bergenerasi-generasi. Dari generasi ke generasi begitu terus. Maka buktinya apa? Di Turki Utsmani itu nggak banyak pangeran saudara kandung raja yang masih hidup. Saudara kandung, saudara sebapaknya raja yang masih hidup nggak ada. Hampir nggak ada. Banyak terjadi kematian, perang. Jadi kisah Sulaiman ya, The Magnificent itu ya di abad ke-9 itu benar itu ada. Memang begitu ceritanya. Bayangkan. Tapi apakah kita bisa menyalahkan ya semata-mata ketika itu ya, menyalahkan semata-mata 1-2 orang aktor sejarah? Ya enggak gitu juga. Karena gini kan, ini menjadi satu catatan hitam ya dalam sejarah
yang merusak gitu, Turki Utsmani. Jadi itu yang membuat sistem politik yang merusak itulah yang kemudian akhirnya relasi kuasa kita nggak ada karena kita belum punya sistem yang ajak sama sekali sehingga kacau balau. Ya, proses regenerasi kepemimpinannya kacau balau, penuh berdarah-darah kayak gitu. Dan kira-kira memang sejarah mencatat sejak Hurrem gitu ya. Jadi Sulaiman Al-Qanuni itu kan punya istri dua kan ya, satu dan dua ini kan bertengkar terus, ya, nggak pernah akur ya. Anak-anaknya diadu domba satu sama lain gitu. Dan ini pintar-pintarnya gitu kan. Tapi apakah Hurrem Sultan langsung memang punya peran dalam pembunuhan Pangeran Mustafa itu masih debatable. Karena belum ada bukti real bahwa memang itu ada perintah untuk mengadakan satu makar ya, satu ya, upaya untuk pembunuhan itu ya. Gitu loh. Tapi memang terjadi ya, tiba-tiba Pangeran Mustafanya difitnah kemudian dihukum mati begitu saja tanpa pengadilan. Itu kan fakta. Untuk nyata kejadian seperti itu. Di masa Utsmani juga ya, Mesir itu kan dibiarkan terbelakang. Bayangkan itu ulama-ulama Al-Azhar loh. Negara Mesir itu bukan bagian dari Turki Utsmani tapi fasal. Jadi ada fasal ya. Jadi sama seperti zaman Majapahit ya. Di mana negara-negara Turki Utsmani masih ada, tapi sebagai negara imperium ya, negara imperium itu ada imperium satu, ya, negara di bawahnya ada negara-negara vasal itu, ya. Brunei termasuk negara vasal pada saat itu, Sulu negara vasal, ya Pagar Uyung, Pagar Alam itu negara-negara vasal tuh, ya, negara-negara vasal dari Majapahit. Ya, kemudian negara-negara vasal itu kan berpencar. Begitu pula dengan Turki Utsmani, negara-negara vasal. Jadi Turki itu tetap kira-kira wilayah Turki hari ini yang Republik Turki itu, ya itulah Turki. Sisanya negara vasal. Nah, negara-negara vasal ini ada di dalam masyarakat Islam sampai dengan hadirnya negara bangsa. Bahkan negara bangsa sudah mulai banyak bertambah, nasionalisme lahir. Ya. Nasionalisme lahir. Lahir nasionalisme, ternyata ya Turki Utsmani tidak peduli dengan ya bangsa-bangsa yang ada di bawahnya itu. Tidak cukup peduli lah. Tidak cukup mengayomi lah. Negara-negara vasal itu dibiarkan terbelakang. Napoleon datang ke Mesir udah pakai meriam, udah pakai alutsista yang segitu modern. Nah, Mesirnya sendiri mau perang bawa pedang, bawa tombak, bawa panah. Kaget loh, ini gimana? Loh ini kan alat-alat ini ada di Turki. Kok kita nggak dikasih? Kita mau perang melawan ini pakainya pedang, ini mau pakai pedang ditembak kita mati. Langsung. Coba bayangkan. Mesir dibegitukan di seperti itu. Dan itu menunjukkannya rakyat Mesir itu cukup luar biasa ketika itu. Ya, Pak Ustadz, yang berarti yang dulu itu kan waktu terakhir Turki Utsmani itu kan yang di Indonesia itu kan raja-raja di Islam di Indonesia itu kan bukan berkiblat ya, apa namanya itu Pak Ustadz, bukan di bawah naungan dari sana ya, sebelum setelah itu si Belanda datang gitu kan, cuman dari Turki Utsmani itu kan enggak masuk utusan. Iya enggak. Jadi
Utsmani itu vasalnya sampai wilayah Afrika Utara ya, Maghrib ya, sampai seluruh Jazirah Arab ya, seluruh semenanjung Arabia itu ya, sebagian besar Balkan ya, sebagian besar Balkan itulah segitu. Enggak besar ya, tapi kan tidak sampai ke Asia Tenggara. Karena apa? Karena kalau mau ke Asia Tenggara dia kan harus lewat Mughal. Harus lewat Mughal, lewat kekaisaran Safawi ya. Ya, kekaisaran Safawi. Kekaisaran Safawi, Kesultanan Mughal ya. Kan enggak mungkin juga. Ya. Nah, itu Mughal juga berakhir ya, karena ada rajanya sendiri yang berkhianat. Bayangkan raja berkhianat sama negaranya. Ya, tentaranya tuh sudah mau untuk perang, rakyatnya maunya perang lawan Inggris, tapi si sultannya malah maunya kerjasama sama Inggris. Gimana? Dan itu mereka tuh ya, kekaisaran Islam ya, pusat kekuasaan Islam terakhir pada saat itu. Tiga kekaisaran besar yang terakhir kalinya. Jadi relasi kuasanya hancur ini karena perbuatan sendiri. Betul Pak Ustadz. Nah, kemudian bagaimana kemunduran itu yang dimaksud sebenarnya memang bukan kemunduran ilmu pengetahuan kemunduran kita nggak punya kemampuan membangun teknologi. Banyak orang-orang Muslim dipakai di kampus-kampus Barat atau di industri-industri Barat, Muslim mereka ya, dipakai mereka maksudnya tenaganya dipakai, ilmunya dipakai, banyak sarjana-sarjana Muslim ya. Cuma kan kemudian relasi kuasanya hilang. Relasi kuasa itu kan siapa yang berkuasa itu ya? Ya kenapa nggak ada hilang relasi kuasanya ya, karena tadi ya sudah mereka itu sudah raja-rajanya itu sudah pengennya cuma kekuasaan, saling ya. Ya Mangkurat II apa enggak jahat itu sama Untung Surapati. Dan ngasihnya itu seberapa besar gitu, lebih dari Freeport. Masih mending Soeharto ngasih Freeport ke Amerika Serikat. Dan itu tidak terjadi hanya di Islam ya, sebetulnya Asia Tenggara itu mengalami juga Filipina. Jadi proses kenapa Filipina bisa udah merdeka kok dijajah lagi? Sudah merdeka, sudah punya presiden, sudah punya konstitusi, dijajah kembali oleh Amerika Serikat. Tadinya Spanyol, dari Spanyol dia sudah merdeka, proses merebut kemerdekaan masih perang revolusi, sudah presidennya sudah ada, kabinet sudah ada, segala macam. Ujung-ujungnya Amerika Serikat datang, tadinya diminta membantu, Amerikanya datang, ternyata datangnya bukan membantu Filipina, malah membantu Spanyol. Dan kemudian Spanyol menjual Filipina kepada Amerika Serikat, Amerika Serikat menguasai Filipina. Nah, presiden yang harusnya memimpin revolusi malah ya udah deh ya ikut sama Amerika nggak apa-apa. Kan gila itu namanya. Itu terjadi. Dan orang-orang semacam ini ya, itu ada di masyarakat Asia dan Afrika pada masa itu. Ya banyak lah. Hari ini apakah masih ada? Sebagian masih. Ya Indonesia ini misalnya kita lihat 40 besar ya atau 50 besar ya. 50 besar yang orang dengan kekayaan di atas 1 miliar US dollar, di atas 100 juta US dollar, itu kekayaannya dari mana? Rata-rata bukan dari teknologi. Kalau di Amerika Serikat, di Eropa kan dari teknologi ya. Ini bukan dari teknologi, dari perkebunan, dari termasuk minyak sawit ya, dari pertambangan, ya hasil tambang bumi itu sama dong dengan
zaman VOC, zaman Hindia Belanda kan jauh beda. Orangnya yang berubah, tapi bidang industrinya masih itu lagi. Kapitalis ya Pak Ustadz ya? Bukan kapitalisnya Pak, tapi apa yang dikelola gitu loh. Kalau mengelolanya teknologi ya, misalnya mereka kaya karena buat pesawat, that's good gitu loh, excellent. Mereka kaya karena buat pesawat gitu loh. Bukan kayanya karena punya kebun sawit. Saya nggak merendahkan kebun sawit, tapi kalau orang kaya karena kebun sawit kan nggak, perkembangan kebun sawit itu seberapa sih gitu loh. Kebun sawit itu kalau suatu saat dia akan habis juga sebagai kebun ya, suatu saat dia nggak akan produktif. Sawah juga, kalau sawah masih bisa lebih lama ya. Tapi setahu saya namanya lahan dan lahan kawasan pertambangan itu ada matinya. Tapi pabrik teknologi ya, coba Honda itu sekarang udah berapa tahun? Honda, Toyota, BMW sudah berapa tahun? Mercedes-Benz sudah berapa tahun? Sudah seabad mungkin saya belum. Lebih yang kedua, ya lebih dari 150 tahun ya. Sudah lebih dari 150 tahun. Ya, saya setuju dengan pendapat Ustaz tadi itu, artinya Islam itu kemundurannya bukan karena karena pengetahuan, tapi karena relasi, termasuk mungkin ya relasi kekuasaan seperti itu. Dan itu kenapa kalau saya lihat ya, kenapa Islam itu mengalami kemunduran, karena umat muslimnya sendiri itu yang kurang menjalankan nilai-nilai keislaman seperti itu. Kenapa umat Islam yang terdahulu itu bisa berjaya, bisa bangkit, karena mereka masih bersatu dan tauhidannya itu kepada Allah itu kuat gitu. Sekarang malah banyak yang berpecah-pecah, banyak furu'iyah kan gitu, berpecah-pecah. Dulu belum ada yang berbeda pandangan, berbeda pendapat gitu. Hanya semakin bertengkar. Hanya itu yang menjadi Islam yang saya lihat ya semakin mundur. Seperti itu Ustaz, untuk menambahkan. Ya. Nah, sementara gini ya, memang kalau kita melihat misalnya gini, Asia Tenggara ya saat ini. Asia Tenggara, tapi harus kita apresiasi ya. Asia Tenggara ini sekarang kan sudah mulai ya ada kebangkitan dari segi dunia akademisnya ya. Ada Universitas Islam Internasional kan, pertama-tama di Malaysia, kemudian di Indonesia ya. Ini kan proses perubahan yang cukup baik ya. Proses perkembangan yang cukup baik, perlu untuk disambut juga dengan baik ya. Apalagi ini menjadi bagian dari proyek strategis nasional juga kalau di Indonesia ya, UI3 ini. Jadi saya sampai tuh kampusnya yang saya foto dari depan ya, ketika saya jalan ke belakang itu kan jadi latar belakang ini ya, bisa dilihat di belakang ya, di latar saya itu. Nah, ini menjadi satu upaya ya dari kebangkitan tadi ya. Jadi kalau terbelakang sekarang sudah tidak banyak seterbelakang itu. Hanya perlu memang kita melihat ini ya. Kita maunya seperti apa gitu. Kalau misalnya teman-teman tuh bayangkan seperti apa sih? Dulu itu seperti apa sih? Dulu apakah nggak ada kemiskinan? Ya ada kemiskinan. Jadi gini, jangan juga mau dibawa pada istilahnya nostalgia yang belum tentu benar ya, atau nostalgia yang sulit untuk dibuktikan. Pertama, pada masa itu belum banyak atau belum ada bahkan ya sensus penduduk masih berbentuk kira-kira, wujudnya kira-kira. Apalagi kalau kita baca Al-Mawardi ya, Al-Mawardi kalau nggak salah, Al-Mawardi itu pernah
dalam kitabnya yang Al-Ahkam As-Sultaniyah itu ada satu pernyataan yang berkaitan dengan kita mengenal pemimpin. Kita tahu siapa yang memimpin negara kita atau yang memimpin umat, siapa khalifahnya gitu ya. Al-Mawardi itu berpendapat gini, kalau orangnya itu punya kepentingan dengan khalifahnya itu, atau dia tinggal di ibu kota, dia harus tahu siapa pemimpinnya. Kalau dia tinggal di pelosok jauh dari ibu kota, dia gak punya kepentingan, gak punya urusan dengan, gak apa, gak usah tahu, gak usah kenal siapa khalifahnya, biarin aja, gak apa-apa. Artinya kan dengan demikian, ini pertama ya, pada masa itu kan tentu beda ya kondisinya ya dengan hari ini. Tapi pada masa itu artinya ya dengan demikian ya konteksnya itu sudah sangat jauh sekali dengan hari ini. Dengan hari ini sangat jauh sekali. Hari ini kita nggak kenal dengan pemimpin kita ya kacau. Sudah ada teknologi, sudah ada ponsel, sudah ada laptop, sudah ada internet. Sudah ada bahkan yang lebih kuno lagi ada koran, ada majalah ya. Lebih kuno selain itu juga sudah ada kapal uap, sudah ada pesawat terbang ya, pesawat ya, sudah ada banyak hal gitu ya. Sudah ada kereta api ya. Gitu ya. Sudah banyak hal yang ini ya, yang mengubah tatanan dunia dan pengetahuan dunia. Nah, realita kan berubah kan? Realitanya berubah. Itu kenapa? Teks selalu berdialektika dengan realita. Dan realita dialektika itu yang mengkonstruksi adalah yang mengatur ya, yang membangun dialektika itu adalah ya kelompok-kelompok sosial yang ada. Ya, jadi organisasi keislaman ikut membangun itu. Ya, ada relasi kuasa di dalamnya, ada individu di dalamnya. Negara-negara juga organisasi negara juga ikut di situ. Ya, antara negara ikut dalam dialektika itu antara teks dengan realita. Ya, kenapa kita membaca bumi ini bulat atau datar? Itu bisa dilihat kenapa Al-Quran ternyata tidak tegas menyebut bumi ini bulat. Ternyata nggak tegas menyebut bumi ini bulat. Bumi bulat itu tahu kita antara lain gimana? Kalau kita melihat sesuatu mau kita ke satu tempat ya yang agak lurus lah arahnya kan awalnya kan kecil dulu kan, yang kita tuju itu awalnya kelihatannya lebih kecil ya, semakin kita dekati kan semakin besar ya. Nah, gitu ya, bukti-bukti bumi bulat itu banyak ya, misalnya dimana memang sudah ada penerbangan ke antariksa, kita nggak melampaui tata surya kita. Kalau menurut Agus Mustafa begitu ya, kira-kira kita tidak melampaui tata surya kita, tidak melampaui. Karena posisi kalau nggak salah ada di videonya, nanti saya coba cari ya, saya akan coba pelajari bahwa ya Sidratul Muntaha itu kan lokasi paling ujungnya tata surya masing-masing. Atau kalau kita ya tata suryanya kita, ya kita punya Sidratul Muntaha sendiri. Nanti kalau ada punya tata surya lain ya, karena kita nggak akan bertemu dengan alien dia ketika kiamat itu. Ya, tapi kan kemudian balik lagi ya, ada banyak ini ya, banyak pandangan ya. Hati-hati. Karena yang salah adalah yang menyesat-nyesatkan satu sama lain. Kalau berkaitan itu teologi nanti panjang. Ustadz, kalau boleh tahu yang tokoh-tokoh yang mengembangkan teori kritis ini siapa aja, Ustadz? Ya, kalau kita lihat ya, tadi kan ada Hans Albert ya. Hans Albert ini salah satu tokoh
teori kritis itu dekatnya bagian dari mazhab Frankfurt ya. Ada Habermas, ada ya para filosof Jerman sebelumnya ya. Ada Gadamer, ada siapa Heidegger, mungkin termasuk Hannah Arendt ya, karena Hannah Arendt juga berasal dari tradisi Jerman. Pada Frankfurt itu kan sangat tua ya, sangat cukup berpengaruh juga ya di Eropa kontinental. Hans Albert juga mengungkapkan tiga kelompok, tiga kawasan ya, Anglo-Saxon, kemudian Eropa kontinental dan Timur Eropa Timur Soviet ya maksudnya ya, atau ya Eropa Timur komunis, Marxis ya. Jadi Marxis dalam filsafatnya ya. Itu ya. Ustadz, tapi di antara tokoh-tokoh teori kritis ini, apakah ada ciri khas tersendiri, Ustadz? Masing-masing tokoh yang mengembangkan teori kritis itu. Ya, teori kritis berbeda dengan pandangan-pandangan paradigma lain ya. Kalau paradigma lain kan positivisme, post-positivisme itu kan masih melihat realita itu ada realita tunggal, ya. Ada yang mana tidak ada realita tunggal. Nah, realita dalam mazhab kritis itu adalah realita itu ya terkonstruksi, tidak ada yang mengkonstruksi realita. Ini kan pertanyaan mendasar soal realita. Realita itu terkonstruksi atau tidak terkonstruksi. Realita itu siapa yang bentuk? Ya, bukan realita dalam arti ini ya, bukan realita dalam arti empiris, alam empiris ya. Kalau alam empiris kan alam ya, keseluruhan. Ya, alam ini kan sudah jelas ya, ada yang menciptakan, ada sebabnya. Namun realita di sini yang dimaksudkan ya misalnya ya fenomena-fenomena yang ada gitu ya. Kita kan memahami melihat misalnya ada realita ya, ada sistem tata surya. Kita punya sistem tata surya kita. Ya, punya sistem, ada bintang, ada planet-planet, ada planet-planet minor, ada satelit-satelit atau bulan-bulan, ada meteor-meteor, komet-komet, apa saja anggota keluarga solar system. Coba saya cari dulu. Solar system. Ada asteroid dan sebagainya ya. Ini solar system atau
atau tata surya ya, tatanan bintang ya, bintang dengan anak-anaknya gitu ya. Nah, bintang dan anak bintang ya atau matahari dengan anak-anaknya ini satu kesatuan, satu keluarga, satu sama lain. Kita tidak tahu apakah di luar sana ada kehidupan lain atau enggak. Ya. Dan ada yang berpendapat itu nggak perlu diketahui. Ada yang berpendapat itu nggak perlu diketahui. Susah juga ya. Tapi apakah bisa diyakini? Coba, mana di sini? Gimana Pak Derajat? Halo, Ya, Pak. Halo, apakah bisa diyakini? apanya, Pak? Loh apanya? Coba Pak Nata gimana? Lagi nggak Pak, absen tadi, Pak. siapa Pak? Saya. Ya coba kalau ya kita nggak tahu ada kehidupan atau enggak ya di luar sana ya, di luar dari tata surya kita. Ya kita nggak tahu, ada yang berpendapat nggak perlu kita tahu, tapi apakah bisa diyakini? Bisa dong Pak. Apalagi kalau saya pribadi ya, itu kan surga itu kan di Quran di surat An-Najm juga sudah ada kan sekarang, bukan nanti setelah hari kiamat baru diciptakan surga, sudah ada. Jadi kehidupan seperti apa di luar planet bumi itu sudah ada karena eh, itu bagian daripada realitas eksistensi. Gimana surganya Walaupun sudah ada atau walaupun belum ada surganya? walaupun kita secara empiris belum bisa lihat gitu Pak. Ya Pak Ya sama Nasar, kayak surganya sudah ada atau belum? kenapa Pak? Surganya sudah ada atau belum? Ya kalau saya yang saya pahami sudah ada. Oh sudah ada ya. Oh maksudnya apa gimana Pak? Maksudnya ya iya yang maksudnya Ya nanti kayak nanti dicari lagi tafsir-tafsir yang ada ya. Ada yang menyebut sudah ada yang menyebut dan seterusnya. Banyak sekali kitab-kitab tafsir ya, baik yang klasik maupun yang modern, yang kontemporer. termasuk satu lagi Pak teori Hollow Earth itu kan di dalam bumi ini kan ada di dalam perut bumi kan kita manusia yang hidup di permukaan ya. Tapi di dalam perut bumi itu ada kehidupan lagi, ada manusia yang secara ilmu nggak tahu lah cocok logi atau apa ya itu Yajuj dan Majuj itu Ya, seperti ya. itu. Tapi itu masih dalam riset ya penelitian karena ya termasuk tadi Bapak bilang Zulkarnain itu kan sampai detik ini masih jadi perdebatan temboknya itu ada di mana seperti itu. Itu kalau dari saya Pak. Oke. Jadi Pak Nasa termasuk yang meyakini surganya sudah tercipta ya. Surga yang ini ya, apa surga yang di hari akhir itu sudah tercipta. Ya kita kita ini ya eh, cukup banyak penafsiran ya soal itu ya. Dan kita harus tahu bahwa ini nggak masuk dalam sesuatu yang sangat fundamental ya dalam kalau bicara agama ya ajaran credo atau akidah ya tauhid itu ya cuma itu teks teks syahadat itu teks kalimat syahadat itu ya. Dengan pemahaman yang apa yang ada itu la ilaha illallah itu seperti apa kan Muhammad Rasulullah itu seperti apa tapi selebihnya ketika kita menafsirkan kitab suci ya kita eh, sudah masuk ke dalam ranah pemikiran karena orang menafsirkan pakai akal. Kemudian kita melihat dialektika antara teks dengan realitas itu kan pakai akal. Dan ini bukan melihat ya, mengkonstruksi ya, bukan melihat, mengkonstruksi, membangun dialektikanya itu kan dengan akal. Kita nggak bisa membangunnya tanpa akal. Jadi dialektika antara realitas dengan teks itu antara fenomena sosial yang ada, fenomena alam yang ada, ya, itu kan dialektika. Apa misalnya?
Misalnya apa? Misalnya peredaran bulan mengelilingi bumi ya, dan bulan bersama-sama bumi, bulan mengelilingi matahari bersama-sama bumi. Itu kan fenomena alam ya. Fenomena alam. Ada teks tentang itu ya. Itu dikonstruksi dialektikanya oleh manusia. Ya, ini realitas itu tidak merupakan suatu yang apa adanya. Enggak. Realitas itu dibentuk oleh manusia. Jadi tidak kita nggak melihat pengetahuan itu apa adanya. Enggak. Kalau apa adanya ya kita nggak membangun pengetahuan. Kalau apa adanya barangkali kita nggak menemukan mobil, nggak menemukan bahkan kita nggak menemukan cara menjahit ya, cara bikin kain gitu, menenun, cara bikin benang dari kapas jadi benang jadi kain itu kita nggak nemu barangkali karena tadi kita nggak mencoba untuk mengkonstruksi satu dialektika itu. Tapi ini ekstrim ya kalau saya bilang sampai nggak menemukan tenunan ya nggak mungkin juga sih ya. Kayaknya nggak gitu deh kalau karena kan kita menenun ini teknologinya dari siapa? Menenun. Nabi Idris, Pak. Ya, dari Nabi Idris ya. Ini kayak kita kalau nggak ada Nabi Idris kita nggak bisa pakai pakaian yang seperti sekarang. Ya. Nggak bisa punya kaos kaki seperti sekarang. Nggak bisa misalnya nggak bisa membawa barang berat itu kita cuma bisanya ngangkat saja itu kan. Tapi ternyata kan Nabi Idris menciptakan adanya roda, menemukan adanya roda ya. Pakai roda, bikin gerobak, dari gerobak bikin banyak teknologi menggunakan roda ya, mobil, motor, bahkan kereta api, pesawat juga menggunakan roda ya. Kapal juga sebetulnya menggunakan ya semacam roda kan, itu kan semacam roda. Turbin ya, sistem turbin itu kan sebetulnya nggak jauh dari roda, ada putaran-putaran, baling-baling ya, baling-baling turbin itu kan nggak jauh ya. Kipas angin juga kan berputar itu kan sistem rotasi itu kan sistem rotasi kita tahu sistem rotasi bagaimana berotasinya benda-benda yang bentuknya bulat. Ini teman-teman sebetulnya minggu depan ya kita nonton aja minggu depan nonton saya. Wah sih ada. Nonton apa? Kenapa? Oh, ini bisa nggak saya share. Masuk Pak. Masuk nggak? Pak dosen udah minggu depan aja Pak dosen, maaf. Masuk nggak? Minggu depan aja gimana? Ya, nanti Udah melenceng jauh banget nih. kita ini kan ya nanti nabi. Oke, iya maksud saya kasih gambaran sedikit ya. Oke, itu ya barangkali ya. Nanti kita minggu depan kita nonton itu Anunnaki ini menarik ya karena bicara ini nggak jauh dari karyanya Jonathan Black juga ya. Ada Jonathan Black, ada siapa lagi tokoh-tokoh yang mencoba untuk mengkampanyekan ateisme ya atau mengkampanyekan agnostisisme dengan cara mereka. Ya, dengan ilmu pengetahuan yang mereka gunakan ya. Ya, ini mereka banyak yang melupakan ya. Kalau Black ya, saya baca di bab 1 aja, awal-awal aja, itu dia sudah lompat, sudah melengkapi ya. Dia nggak
dia mengakui atau apa ya, antara prima causa dengan alam semesta yang sudah yang jamak ini ya, jamak kan multi semesta ini, dia lompat, tidak ada mana kausa formalnya, mana kausa materialnya itu nggak ada, nggak jelas atau nggak dijelaskan ya, tidak. Memang dia tidak sebutkan sama sekali mana kausa materialnya, nggak ada kausa material, nggak ada kausa formal, tiba-tiba dari rumah kausa ke, ya nggak mungkin juga gitu ya. Itu kan lengkap dia. Dengan pelengkap itu sama aja kayak menggambarkan ya dongeng penciptaan yang diciptakan dengan teori adonan roti atau teori bangun ini ya, bintang dibentuk satu persatu gitu. Padahal dalam teks Al-Qur'annya langit dan bumi awalnya satu, dan ya, teori Big Bang juga masih ada kelemahan, sama kayak teori evolusi, banyak ya kelemahan itu. Kenapa? Karena mereka itu menggunakan membangun teori, tapi dia lupa bahwa itu adalah bagian dari penciptaan. Mereka melepaskan unsur-unsur penciptaan dari teori-teori mereka, gitu loh. Ini yang harus dibantah, gitu ya. Kita hentikan dulu ya, kita selesaikan, tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah.